Jadi Mbak Monik menganggap bahwa sebuah kelompok yang didirikan untuk mengusir kekuatan asing yang menduduki wilayah Libanon sebagai teroris, saya pikir ini salah kaprah ya. Ya, itu sama saja dengan mengatakan pejuang-pejuang Indonesia dulu ketika berusaha melawan Belanda dan berusaha mengusir Belanda dari tanah air itu juga teroris. Tentu ini salah. Seorang Monik, pejuang yang ingin menjaga tanah airnya itu disebut teroris. Kenapa? Karena dia memandang yang teroris itu adalah yang membahayakan Israel. Itu perbedaannya. Sementara Israel sendiri berdiri dengan cara yang tidak sah. Ya, di 1947 memang ada resolusi PBB 181 yang membagi dua wilayah itu, tapi itu resolusi Majelis Umum PBB, tidak punya hukum yang tetap, itu rekomendasi. Dan bahkan di resolusi itu jelas-jelas disebutkan tidak boleh ada pengusiran, tidak boleh ada pembunuhan berdasarkan agama atau ras. Yang terjadi segera setelah resolusi 1947 itu milisi-milisi Zionis menyerbu desa kota di Palestina dan menduduki sekitar 50% wilayah Palestina. Ada 750.000 orang Palestina yang terusir waktu itu. Artinya ketika Israel didirikan dengan pengusiran-pengusiran itu, nggak bisa Israel kemudian berharap negara-negara atau bangsa-bangsa yang terusir ini kemudian diam saja dan tidak melakukan perlawanan. Semua bangsa yang terjajah pasti akan melawan. Kita pun dulu juga melawan ketika kita mungkin dijajah. Saya harus tanyakan, sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Enggak, saya bertanya kepada Ibu Dina. Maaf, karena Ibu Dina yang tadi bilang Israel menjajah Palestina. Israel didirikan tahun berapa? Coba sebutkan. 14 Mei 1948. Ya, dengan cara apa? Resolusi Dengan PBB. cara apa? Resolusi PBB. Makanya tadi saya barusan bilang. Dan begini, saya sudah Israel berada di atas tanah bekas kerajaan Israel. Jadi Anda mau bilang kerajaan Israel itu fiktif? Kerajaan Israel dari mana? Dokumennya dari mana kerajaan Israel itu? Kerajaan Israel ada dengan Raja Daud, Raja Salomo. Ya. Itu semua adalah lokasi Israel. Sejak kapan kitab suci Anda bisa saya tidak bicara tanah kitab kelahiran? suci. Saya bicara sejarah. Sejarah 1948 sebelum Anda ada mandat Inggris. Anda Siapa menyebut yang menguasai 1948. tanah Israel sebelum mandat Inggris 1917? Siapa yang menguasai tanah Israel? Tidak ada tanah Israel waktu itu. Siapa ada yang berkuasa apa? sebelum mandat tanah Inggris? apa? Siapa? Coba sebutkan tanah apa itu? Siapa yang berkuasa? Tanah apa itu? Sebetulnya gini. Masa Ottoman. Anda nggak mau menyebut Palestina. Potong. Mbak Monik, saya potong. Mbak Monik. Karena begini. Argumen historis Mbak Monik itu sebetulnya sudah basi. Apa yang basi dari Israel? Saya dengarkan dulu. Fatwa Mahkamah Internasional bulan Juli tahun 2024 mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza ilegal. Pembangunan semua pemukiman Yahudi di tepi barat ilegal dan harus ditutup, dan Israel memberikan kompensasi dan memberi hak kepada warga Palestina untuk kembali kepada wilayah yang diduduki Israel. Itu fatwa Mahkamah Internasional bulan Juli tahun 2024. Fatwa itu lahir atas permintaan Majelis Umum PBB tahun 2022. Butuh waktu lebih dari 2 tahun. Itu artinya ada perdebatan adu argumen di Mahkamah Internasional antara kedua pihak, terutama di pihak Israel. Semua argumen historis yang dipakai Israel, yang barusan dipakai oleh Mbak Monik, ditolak semua oleh Mahkamah Internasional. Bagaimana bisa sejarah sebuah bangsa ditolak oleh Mahkamah Internasional? Argumen Bagaimana Zionis bisa itu sejarah ditolak sebuah oleh bangsa? Mahkamah Internasional. Saya bertanya kepada Bapak, Mahkamah bagaimana Internasional bisa sejarah sebuah merujuk bangsa kepada ditolak oleh Mahkamah Internasional? Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 tahun 67, Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 338 tahun 73. Setelah perang 67 dan perang
Yom Kippur tahun 73. Intinya Israel harus menarik mundur dari semua wilayah yang diduduki. Ya, Bapak yang dimaksud tahu adalah Gaza dan tepi barat Palestina. Israel sudah keluar Perdebatan dari di Gaza tahun Mahkamah 2005. Internasional. Israel sudah memberikan tanah Israel kepada Palestina menggunakan tahun argumen yang seperti Anda 1993. tadi. Argumen Israel Raya, argumen Raja Daud, argumen Temple of Karena Solomon. itulah fakta semua sejarah. ditolak Itu fakta oleh Mahkamah sejarah, Internasional. Bapak. Dan Kita Israel, belajar sejarah. pendudukan Israel ilegal dan harus keluar dari tepi barat dan Gaza. Jadi Ya, itu sejarah-sejarah. ini sudah selesai Iya, sebetulnya. sejarah. Sejarah Tidak selesai. kerajaan Israel Ya, itu betul. eksis. Mari saya bicara. Oke. Tahun 1800 sebelum Masehi, Ibrahim dari kerajaan Ur di Mesopotamia datang dengan rombongan datang ke tanah Kanaan. Di situ sudah ada orang Palestina. Di situ. Ibrahim punya keturunan Yakub, siapa itu yang hijrah ke Mesir. Zaman Nabi Musa baru Israel datang kembali ke tanah Kanaan yang sudah ada orang Arab di situ, orang Palestina di situ. Nabi Musa menyeberang Laut Merah itu tahun 1200 sebelum Masehi. Nah, dari situlah kemudian Nabi Musa meninggal sebelum sampai di tanah Kanaan, dan kemudian Yosua memimpin pasukan, dia hancurkan Yerusalem. Itu sudah ada Baitul Muqaddis, itu ada. Di tempat itulah Israel membangun kemudian, Israel membangun di bawah Nabi Sulaiman atau Solomon, itu membangun kuilnya Yahudi di sana. Jadi sudah ada kuil orang Arab di sana, kuilnya Palestina pada waktu itu. Pendatang itu adalah Israel kalau bicara secara sejarah kuno. Gitu. Apalagi didukung oleh dalam sejarah modern didukung oleh hukum-hukum internasional seperti yang Mahkamah Internasional dalam perdebatan panjangnya menolak semua argumen klaim historis Israel. Itu bulan Juli tahun 2024.